Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang ibadah mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang tata cara mandi ya bagi wanita yang mengalami hadas besar disebabkan karena junub maupun disebabkan karena haid ataupun nifas, demikian. Nah, ini sudah kita jelaskan adanya perbedaan pendapat, begitu juga ya adanya ulama yang membedakan antara mandi untuk mengangkat hadas besar karena junub bagi wanita, mandi dengan mandi untuk mengangkat hadas besar bagi wanita karena haid dan nifasnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan terus menyempurnakan pembahasan yang terkait dengan mandi ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya seseorang yang dia telah mandi dengan cara sempurna, tata cara yang sempurna yang sudah kita sebutkan, yaitu dengan cara mencuci tangan, kemudian cebok, lalu membersihkan tangan tersebut setelah cebok, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia meratakan air ke kepalanya, lalu menuangkan 3 kali, selanjutnya menuangkan air itu untuk meratakan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Nah, setelah melakukan tata cara mandi yang sempurna seperti ini, maka tidaklah diharuskan atau diwajibkan bagi orang tersebut untuk berwudu kembali, ya, untuk berwudu kembali, demikian. Ya, para ulama sepakat seseorang yang mandi dengan tata cara sempurna seperti ini, yang terlebih dahulu berwudu, ya, kemudian dia mandi, maka tidak perlu baginya untuk melakukan wudu kembali. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat tentang tata cara mandi yang cukup
yaitu mandi yang sekedar hanya niat kemudian berniat yaitu niat untuk mengangkat hadas besar lalu meratakan air ke seluruh tubuh tanpa diiringi dengan wudu. Apakah di sini diharuskan setelah itu untuk berwudu? Nah, di sini ada perbedaan pendapat demikian ya. Pendapat yang kuat di antara dua pendapat, karena ada pendapat yang lain mengatakan itu diwajibkan untuk berwudu kembali ya, atau diwajibkan untuk berwudu untuk mengangkat hadas kecilnya. Pendapat yang kuat adalah tidak perlu lagi berwudu ya, walaupun tadinya dia tidak berwudu dalam mandinya atau sebelum mandinya demikian. Karena sesungguhnya ya bersuci dari junub ini itu mengangkat seluruh hadas ya demikian, baik itu hadas besar maupun hadas kecil demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada riwayat hadis ya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da al-ghusli minal janabati." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Ibnu Majah dalam ketiga kitab sunan mereka dengan derajat sahih li ghairihi ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berwudu setelah mandi dari junub demikian. Jadi beliau tidak berwudu ya lagi atau tidak berwudu ya setelah mandi dari junub demikian. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ya tidak perlu untuk berwudu ya setelah mandi junub, baik itu ya dengan mandi yang sempurna yaitu didahului dengan berwudu sebelum mandi atau dengan mandi yang cukup demikian. Wallahu taala alam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wala arahu yuhdisu wudu'an ba'dal ghusli. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau mandi dan beliau salat 2 rakaat dan aku tidak melihat beliau ya memperbaharui wudu setelah mandi demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan derajat sahih li ghairihi demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada juga perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, idza lam tamassa farjaka ba'da an taqdiya ghuslaka fa ayyu wudu'in asbaghu minal ghusli. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau tidak menyentuh kemaluanmu setelah engkau menyelesaikan mandi, lalu wudu manakah yang lebih sempurna ketimbang mandi demikian. Lihat ya, ini ungkapan ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab musnadnya, dalam kitab musannafnya dengan sanad yang sahih. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hal ini ya, ada hal yang termasuk rincian ya dalam masalah ini, bahwasanya tidak wajib bagi orang yang mandi junub itu untuk dia berniat mengangkat hadas kecilnya demikian ya. Nah, ini tentunya bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya hadas terangkatnya hadas besar maka mencakup ya terangkatnya hadas kecil demikian. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Seperti dalam kitab Majmu' Fatawa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sementara menurut pendapat ulama-ulama Hambali, jadi ini ada perbedaan pendapat ya. Mereka berpendapat bahwasanya apabila seorang yang junub itu berniat untuk mengangkat dua hadas, yaitu dengan mandi itu
ya berniat untuk mengangkat dua hadas, yaitu hadas besar, hadas kecil, berarti itu merupakan bentuk bersuci dari hadas besar dan kecil, maka hal itu mencukupi dari keduanya, ya. Namun apabila seorang yang mandi junub karena junubnya, dia hanya berniat untuk mengangkat hadas besar saja, ya, maka tidaklah dia mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan, demikian, ya, seperti itu. Jadi ini dipersyaratkan menurut ulama-ulama mazhab Hambali, yaitu harus ya ketika mandi itu mandi yang bisa mengangkat hadas besar dan hadas kecil ini sekaligus bila diniatkan ya ketika awal mandi itu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ini sudah kita bahas bahwasanya apabila tergabung ya dua sebab wajib mandi, seperti contohnya junub dan haid. Junub dan haid ini bagi wanita, contohnya maaf kita katakan contoh seorang istri di hari Jumat contohnya, atau kita katakan seorang istri ketika berhubungan badan dengan suaminya, namun dia menunda untuk mandi, ternyata didapatkan ya dalam kondisi dia belum mandi, ya dia sudah mengalami haid, maka terkumpul pada dirinya dua sebab ya wajib mandi, demikian. Begitu juga contohnya ya seorang laki-laki yang dia berhubungan badan di hari Jumat ya dengan istrinya ya, dan dia berpendapat bahwasanya mandi Jumat itu adalah wajib, maka ketika itu berkumpul pada dirinya dua sebab wajib mandi, demikian. Maka para ulama di sini berbeda pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan wajib ya itu masing-masing dari penyebab mandi itu harus diangkat dengan mandi yang berbeda, demikian ya. Namun ada pendapat yang kuat, dan ini adalah pendapat kemanjangan atau kebanyakan ya mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwasanya cukup dengan sekali mandi yang diniatkan untuk mengangkat hadas-hadas atau sebab-sebab tersebut, untuk mengangkat hadas besar dengan sebab-sebab yang banyak tersebut sekaligus, demikian ya. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang kuat tentunya. Nah ini berdasarkan riwayat dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, ya di mana Abu Rafi' radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggilir istri-istri beliau di satu malam ya. Disebutkan dalam hadis ini Abu Rafi' mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Abu Rafi' radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafa, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin ala nisaihi ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam beliau itu menggilir istri-istri beliau. Yaghtasilu 'inda hadhihi wa yaghtasilu 'inda hadhihi. Beliau mandi di istri yang ini dan beliau mandi di istri yang itu, demikian. Yaitu setiap kali berhubungan badan beliau mandi, demikian di masing-masing istri beliau. Kemudian Abu Rafi pun bertanya, ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, wahai Rasulullah, tidakkah Anda jadikan mandi itu cukup sekali saja? Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hada azka wa atyabu wa atharu, ya kata Rasulullah, ini lebih suci, lebih wangi dan lebih bersih, demikian. Nah menunjukkan itu keafdolan. Artinya kalau seseorang itu menggabungkan mandi di akhirnya, maka ini mencukupi insyaallah taala. Padahal tadi ada masing-masing penyebab mandi itu, demikian ya. Hubungan badan di satu istri, kemudian hubungan badan di istri yang berikutnya. Nah ini dua penyebab mandi yang berbeda-beda tentunya. Namun Rasulullah tidak mengingkari perkataan Abu Rafi' radhiyallahu anhu yang bertanya tentang yaitu mandi cukup sekali untuk semua penyebab hadas besar, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu juga bagi wanita
Yang dia junub kemudian dia haid, tadi kita sebutkan ya, dia junub kemudian dia belum mandi ternyata mengalami haid ketika itu ya. Pendapat yang kuat para hamba Allah rahimani warahmatullah ya, bahwasanya tidak wajib mandi untuk junubnya, kemudian wajib mandi untuk haidnya, demikian ya. Nah seperti itu. Jadi boleh ya untuk melakukan sekali mandi, kemudian untuk mengangkat hadas besar karena sebab junub sekaligus haidnya, dan meniatkan keduanya untuk diangkat. Ini pendapatnya Imam Ahmad, dan ini ya pendapat tadi kita katakan sebagian ahli ilmi ya. Kemudian ada pendapat yang lain dari sebagian ulama bahwasanya wajib bagi dia untuk memisahkan antara mandi junubnya dengan mandi haidnya, demikian. Yaitu untuk mandi junub itu sendiri, kemudian ya apabila selesai haidnya maka dia mandi untuk haidnya, demikian. Ini pendapat Atha bin Abi Rabah, kemudian Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang disebutkan dalam kisah Abu Rafiq tadi, ini menjadi pendukung bagi pendapat yang pertama yang sudah kita sebutkan, demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Berikutnya adalah bolehnya seseorang laki-laki itu mandi dari sisa air mandi istrinya. Ini berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha ya. Hadis Maimunah radhiyallahu anha di mana Rasulullah SAW itu mandi dari sisa istri beliau Maimunah radhiyallahu anha, demikian ya. Nah, begitu juga boleh bagi seorang suami, begitu juga seorang istri untuk mandi bareng ya, mandi bareng ya, untuk mengangkat hadas besar masing-masingnya, demikian ya. Dan tentunya dibolehkan untuk melihat aurat masing-masingnya ya, tanpa ada kemakruhan ya, demikian. Ini berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan ya, wa kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin ya, fayubadiruni hatta aqula da'li ya kilana junubun ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan bahwasanya ya, aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mandi dari satu wadah. Lalu beliau melombaku ya, sampai aku katakan sisakan untukku, kita masing-masing ini junub, demikian. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya, tidak boleh ya bagi kita untuk, ini yang dilarang ya, maksud dilarang itu tidak boleh bagi kita untuk mandi telanjang ya di hadapan orang-orang. Seperti contohnya barangkali mandi di satu tempat ya, seperti pemandian umum ya, baik itu di sungai ya, di kolam atau di satu ruangan ya, tidak boleh mandi dengan telanjang ya. Nah, Rasulullah SAW melarang la yanduril rajulu ila auratir rajuli wala tanduril mar'atu ila auratil mar'ati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya, dan tidak boleh seorang wanita melihat ya aurat ya wanita lainnya, demikian ya. Wallahu taala alam. Nah seperti itu.
Namun apabila ada penghalang penutup, seperti ada ruangan khusus, seperti contohnya kamar mandi yang khusus, atau ada penghalang ya dari pandangan orang-orang untuk mandi, ya, maka tidak mengapa walaupun kita katakan ketika itu tidaklah berpakaian. Nanti insyaallah taala kita akan sebutkan ya. Dalilnya berikut ini, yaitu hadis Maimunah radhiyallahu anha, wada'tu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli wa sutratahu fa ghassala yadayhi. Ya. Kata ibunda Maimunah radhiyallahu anha, aku letakkan untuk Nabi air untuk mandi, begitu juga sutrohnya, yaitu penutup beliau, ya. Lalu beliau mencuci tangan beliau, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pembahasan yang berikut ini yaitu bagi orang yang dia berhadas setelah dia mandi. Contoh ya, dia berhadas dalam kondisi mandi atau baru saja selesai mandi. Ya. Contohnya adalah dia buang angin. Atau contohnya dia merasakan ada yang keluar, mungkin ada mani yang keluar, ya, keluar meleleh, itu sisa dari mani junubnya itu, demikian ya, meleleh, baik itu laki ataupun perempuan. Maka tentunya orang seperti ini ya dia cukup melanjutkan ya mandinya, namun setelah dia selesai cukup baginya untuk dia berwudu saja, ya, demikian. Kita sebutkan kasusnya, ya, contohnya seseorang itu sedang mandi wajib, ya, proses mandi begitu ya. Yang tadinya dia sudah berwudu, ya, ya, kemudian dia mandi. Jadi ini tata cara mandi yang sempurna, dia berwudu kemudian dia mandi. Ya, ketika dalam proses mandi tiba-tiba dia buang angin atau tiba-tiba dia ingin buang air kecil begitu, atau buang air besar, atau ada cairan yang keluar dari kemaluannya, demikian ya. Maka ketahuilah bahwasanya hal itu tidaklah ya meniadakan mandinya. Silakan dia melanjutkan mandinya sampai selesai, ya, tidak perlu dia mengulangi mandinya dari awal. Hanya saja ya diwajibkan bagi dia untuk berwudu, ya, untuk mengangkat hadas kecilnya yang ketika itu datang dalam kondisi dia sedang mandi, demikian ya. Seperti itu. Nah, inilah pendapat ya kebanyakan dari para ulama, diantaranya Atha bin Abi Rabah, Sufyan Ats-Tsauri, demikian. Dan ini adalah pendapat yang mirip dari Imam Syafi'i, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Mundhir rahimahumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasannya ya pada pertemuan yang akan datang ya, terkait dengan contohnya adalah pembahasan hal-hal yang dimakruhkan menurut sebagian ulama ketika mandi. Begitu juga nanti kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan junub ya, insyaallahu taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pembahasan pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraksi, bersoal jawab, maka dipersilahkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ada sebagian ikhwan-ikhwan membuat badan sosial seperti bantuan untuk yang meninggal seperti STM dengan iuran tertentu setiap bulannya, dan yang dapat bantuan adalah anggota dari badan sosial tersebut seperti istrinya, mertuanya, dan kedua orang tua. Ya, apakah termasuk hizbi, Ustadz? Ya, mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, baik. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat sebuah badan sosial seperti syarikat tolong menolong ini niatnya adalah bagus ya, tapi harus dengan cara yang bagus ya. Hendaknya ini merupakan saran saja, masukan. Hendaknya yang dijadikan anggota STM ini adalah kaum muslimin seluruhnya. Tentunya dengan melibatkan yang terdekat, ya. Seperti bila STM ini berada di satu masjid begitu, maka jadikan seluruh anggotanya adalah kaum muslimin seluruhnya, ya. Jangan membedakan antara satu dengan yang lainnya, ya. Baik itu untuk layanan seperti sakit, ya. Sakit ini layanan sakit maksudnya layanan berobat bagi orang yang sakit, ya. Begitu juga contohnya adalah pemberian dana takziah, ya, bagi orang yang meninggal dunia, demikian. Begitu juga layanan penyelenggaraan jenazah bagi orang yang meninggal dunia. Kita tahu bahwasanya, ya, penyelenggaraan jenazah itu fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Begitu juga menjenguk orang sakit itu adalah fardu kifayah, ya. Meringankan beban kaum muslimin yang sakit itu adalah fardu kifayah, ya. Kata Nabi SAW, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Disebutkan oleh Nabi diantaranya adalah, ya, wa'iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu diantaranya adalah memberi, ya, meringankan biaya perobatannya, ya, menolong seorang muslim. Nah, ini menjadi fardu kifayah. Nah, seperti itu. Demikian, ya, menjenguk orang sakit dan menolongnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, begitu juga, ya, penyelenggaraan jenazah itu juga fardu kifayah, ya. Takziah juga ini menjadi fardu kifayah, takziah. Takziah itu adalah fardu kifayah. Menyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, demikian menguburkan, ini juga fardu kifayah. Dan apabila ada dana yang disiapkan di sana, ini fardu kifayah, maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebaiknya jangan membatasi, ya, keanggotaan dari serikat tolong menolong ini, ya, badan sosial ini, ya. Jadi caranya adalah, ya, seluruh kaum muslimin yang ada, ya, itu adalah menjadi anggota bagi kaum muslim, bagi serikat tolong menolong ini. Hanya saja kepengurusannya mungkin didedikasikan atau ditunjuk beberapa orang yang amanah, demikian. Dan untuk kas, ya, kas yang menjadi operasional dari badan sosial ini atau serikat tolong menolong ini, maka dibuka secara umum, infak secara umum, demikian. Dan hindari untuk, ya, membuka penarikan iuran dana dari
orang-orang yang menjadi anggota. Karena cara ini adalah cara orang awam. Ya, cara orang awam seperti ini. Yaitu akan melayani pelayanan-pelayanan yang hukumnya adalah fardu kifayah untuk orang-orang khusus saja yang menjadi anggota. Nah, ini luar biasa. Jadi orang sakit, walaupun tetangga masjid yang suka ke masjid, tapi karena tidak terdaftar di STM sehingga tidak dijenguk, tidak dibantu, demikian. Begitu juga orang yang meninggal dunia, yang ini menjadi tetangga masjid, ya, atau baru pindah, ya, di lingkungan tersebut atau di sebuah kompleks, hanya saja tidak terdaftar di STM atau badan sosial tersebut sehingga tidak dilayani. Ya, padahal mungkin termasuk kaum muslimin, bahkan memakmurkan masjid, hanya saja tidak terdaftar, kemudian tidak dilayani. Lalu apa bedanya kita dengan orang awam yang seperti ini, ya? Nah, kalau seandainya orang tersebut meninggal dunia kemudian tidaklah diberikan, ya, haknya berupa penyelenggaraan jenazah, begitu juga tidak diberikan contohnya menjenguk orang sakit karena dia bukan bagian dari anggota. Nah, ini bisa berdosa kaum muslimin yang lainnya. Kan ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban yang ada di pundak seluruh kaum muslimin yang bila dilakukan oleh sebagian orang maka gugur dari yang lainnya. Namun apabila ditinggalkan keseluruhan maka semuanya berdosa. Nah, seperti itu. Maka caranya adalah dengan menjadikan seluruh kaum muslimin itu adalah anggota badan sosial tersebut. Dan caranya adalah membuka donasi, infak. Nah, demikian. Insya Allah lebih banyak. Dan kaum muslimin tidak terbeban, demikian. Nah, ini sudah terrealisasi di berbagai tempat, ya, khususnya di Medan, alhamdulillah, ya. Jadi tidak membuka iuran, ya, dari para anggota yang hanya terbatas sekian orang saja, ratusan begitu yang ada di komplek atau wilayah tersebut. Jangan, ya. Nah, saya katakan, saya tidak berani untuk mengatakan ini adalah pasti hizbi, tapi ada nuansa hizbi. Nah, gitu ya, muatan atau nuansa keserupaan dengan, ya, kebiasaan buruk masyarakat kita yang hanya memperhatikan, ya, hanya memperhatikan orang-orang yang menjadi anggota bagi STM tersebut karena membayar. Adapun yang tidak membayar, ya, padahal dia muslim juga, mukmin, bahkan ada yang memakmurkan masjid rutin, tapi karena tidak termasuk anggota maka tidak diperhatikan, tidak dijenguk, tidak diselenggarakan jenazahnya, baik itu dirinya ataupun anaknya, keluarganya, orang tuanya, demikian. Nah, ini kita katakan ini keburukan, kita katakan, ya. Kita tidak memastikan itu hizbi, tapi ada muatan hizbi, ada unsur hizbi walaupun mungkin sekian persen. Nah, seperti itu, ya. Itu penyakit hizbi, ya, seperti itu. Kita tidak pastikan itu adalah hizbi secara 100%, tapi ini penyakit bibit-bibitnya. Demikian. Ya, maka hindarkan, ya, hindarkan. Ya. Insyaallah taala malah ini lebih disukai dan lebih dicintai, ya, oleh kaum muslimin. Bahkan kita dapatkan banyak dari kaum muslimin yang mereka malah termotivasi. Lebih-lebih contohnya kaum muslimin yang mereka belum terdaftar di STM yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, di mana mungkin mereka baru pindah, di mana mungkin agak repot kalau mereka masuk ke dalam STM tertentu, demikian, ya. Nah, sehingga terkadang, ya, mereka yang berpindah-pindah ini karena mungkin mereka itu sewa rumah, kemudian mencari yang murah, berpindah lagi. Nah, ini sehingga membuat mereka ini, ya, tidak mendaftar di satu pun STM yang ada, ya, badan sosial yang ada. Nah, ketika contohnya Allah tetapkan salah seorang di antara keluarga mereka atau mereka sendiri itu meninggal dunia, coba bayangkan STM yang ada tidak mau mengurusinya. Ketika mereka sakit ini, yang tidak terdaftar tadi sakit itu tidak diurusin. Coba lihat, ya. Padahal menjenguk orang sakit, menyelenggarakan jenazah itu adalah fardu kifayah, kewajiban kita bersama, demikian, ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya jika suami sering minta cerai dan tinggalkan rumah? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini sebuah kesalahan, karena cerai itu ada di tangan suami. Ngapain pula dia minta kepada istrinya? Ya. Jadi tidak perlu dia meminta ya kepada istrinya untuk minta cerai. Kenapa? Karena di tangannya itu ada ya kewenangan untuk mencerai. Tidak perlu dia itu minta cerai dari istrinya. Bahkan bila dibenarkan ya istrilah yang minta cerai. Maksudnya yang minta cerai itu adalah istri bila dia memiliki ya sebab-sebab yang membolehkan untuk dia minta cerai, bukan suami. Demikian, seperti itu. Jadi sebuah kesalahan. Ya kalau seandainya dia ingin mencerai, ceraikan saja istrinya. Mungkin karena satu sebab yang merupakan dosa besar seperti contohnya perzinahan atau yang lain, silakan ceraikan saja. Demikian, ya. Nah, jadi kita katakan ya ini kekeliruan ya. Nah, seperti itu. Demikian. Nah, bagaimana bila seorang suami yang dia minta cerai ya kepada istrinya, apakah jatuh talak? Ya tentu tidak jatuh talak ya. Karena dia hanya meminta demikian. Ya. Sampai dia mengucapkan dengan jelas dan gamblang bahwasanya dia mentalak. Seperti ungkapan seorang suami kepada istrinya, saya talak kamu atau saya cerai kamu. Nah, seperti itu. Atau dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang bermakna talak ya, tapi bisa juga bermakna yang lain. Seperti contohnya, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Atau contohnya dia katakan kepada istrinya, ya pergi dari rumah ini, atau tak usah lagi kita bersama lagi, atau kau bukan lagi istriku. Dengan niat dia mentalak. Bila dia berniat untuk mentalak dengan ungkapan seperti itu, maka jatuh talak menurut pendapat yang kuat tentunya. Demikian ya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau dia hanya minta cerai dan itu hanya untuk nakut-nakuti istri, maka ini tidaklah ya jatuh talak. Demikian. Adapun yang dia meninggalkan rumah, maka ini kondisinya bila dia mengabaikan hak-hak istrinya dan anaknya, bila ada anak, maka ini merupakan dosa. Ya, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu. Hadis riwayat Muslim. Cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan orang-orang yang dia nafkahi. Ya, orang-orang yang dia nafkahi, nggak diberikan nafkahnya, maka ini dosa. Demikian. Nah, seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan zakat mal. Apabila ada seseorang yang punya tabungan uang dan emas sudah mencapai nisabnya, dan emasnya itu mau dikonversikan ke rupiah, apakah konversi ke rupiahnya itu menggunakan harga beli emas sekarang atau pakai harga buyback sekarang, Ustadz? Menggunakan harga beli emas sekarang atau pakai harga buyback sekarang, ya Ustaz. Terima kasih. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila telah sampai nisab emas dan uang dan juga telah sampai 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Demikian ya. Nisab emas ya adalah 85 gram ya, emas 24 karat. Demikian ya. Nah, apabila emas itu belum sampai 85 karat, belum sampai 85 gram ya, 24 karat,
ya. Namun kurang daripada itu, hanya saja ya ada uang yang ingin digabungkan. Maka menurut sebagian ulama, dan ini wallahu ta'ala pendapat yang hati-hati, adalah menggabungkan ya kedua hal ini ya, karena ini sama-sama ilahnya itu sama-sama dia sebagai alat tukar, maka ini digabungkan untuk mencapai nisab yang ada ya. Nah seperti itu. Maka emas itu dikonversikan ke dalam rupiah dengan konversi harga harga jual ketika itu ya, bukan harga beli, yaitu harga jual. Ketika dijual ya, maka itulah harga yang dimiliki. Nah seperti itu ya. Jadi harga jualnya berapa itu yang dimiliki, kemudian ditambahkan dengan rupiah, kemudian nanti dikeluarkan sekitar ya 1/40 atau 2,5%-nya, demikian ya. Wallahu ta'ala alam ya. Wa anta fajazakallahu khairan. Berikutnya ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah kita boleh mendengarkan video ceramah Islam namun ada background musik, yaitu musik Islami, demikian ya. Dan mohon Ustaz doakan saya dan ibu saya yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada seluruh kaum muslimin yang sakit saat ini. Semoga Allah meringankan beban mereka, menyembuhkan penyakit mereka, ya, memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada mereka, kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus ya sang penanya dan ibunya yang sedang sakit, semoga Allah menyembuhkan mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Mendengarkan video ceramah dari pemateri yang kompeten, baik itu kompeten dari sisi akidahnya, manhajnya, begitu juga kompeten di bidangnya, ya, ini adalah baik, ya. Ini salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Ini salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, demikian, ya. Tapi ingat, harus kompeten, ada kompetensi, ya, yaitu akidahnya lurus, kemudian manhajnya juga lurus. Demikian pula menguasai ilmu yang disampaikannya. Maka ini sangat baik sekali. Ya, ini merupakan bentuk juga belajar menuntut ilmu. Hanya saja bila ternyata ada background musiknya, ya, walaupun musik Islami, ketahuilah tidak ada musik Islami. Kenapa? Karena musik itu dilarang. Ya, musik itu dilarang, alat musik itu dilarang, demikian. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Ya, sungguh benar-benar kelak akan ada beberapa golongan dari kaumku, dari umatku, beberapa golongan kaum dari umatku yang mereka itu menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan apa saja memabukkan dan alat-alat musik, demikian. Ini menunjukkan bahwa alat musik itu haram, ya. Jadi tidak ada itu musik Islami. Dan ini bentuk pencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga dicampurkan background musik dengan ceramah. Nah, ini tidak tepat yang seperti ini, ya. Ini sama, ini bentuk, ya, menggabungkan kebaikan dengan keburukan, al-haq dengan kebatilan, demikian, ya. Maka cari saja ceramah-ceramah, ya, agama dari pemateri yang kompeten, bagus akidah dan manhajnya dan bagus juga keilmuannya, tanpa ada musik-musik, demikian, ya. Bahkan itu lebih bagus, ya, lebih konsentrasi, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah memberikan, ya, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Waluyo dari Bengkulu. Tanya Ustaz, apakah
salat wajib sendirian harus pakai iqamah? Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Waluyo di Bengkulu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kepada antum dan keluarga serta kaum muslimin semuanya serta kaum muslimin seluruhnya ya kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan sekaligus penjagaan dari keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketahui bahwasanya salat fardu bagi laki-laki ya, salat fardu bagi laki-laki ya itu adalah wajib di tempat yang dikumandangkan azan, yaitu di masjid ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'an nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa saja mendengarkan seruan azan lalu dia tidak memenuhi panggilan tersebut, itu tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udurnya. Demikian ya, seperti sakit, seperti hujan dan seterusnya ya. Adapun bagi wanita maka boleh salat ya di rumah, demikian ya. Bahkan lebih utama di rumah ya ketimbang di masjid, demikian bagi wanita ya. Adapun bagi laki-laki maka itu ya salatnya berjamaah ya di masjid, kecuali bila ada udzur kata Rasulullah. Kalau ada udzur seperti contohnya hujan atau sakit, maka salat ya di rumah. Kalau bisa juga berjamaah di rumah dengan sanak famili, keluarga, maka itu lebih bagus, demikian ya. Kalau ternyata tidak ada, hanya sendirian saja, maka tetap dianjurkan ya ketika sholat sendiri ataupun sholat berjamaah untuk ya membaca iqamat atau melantunkan iqamat, demikian ya. Harus ya iqamat juga. Wallahu ta'ala a'lam wa fiik barakallah. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, apakah boleh mengambil promo dari Bank BCA untuk belanja debit BCA? Barakallahu fikum. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita termasuk orang yang menjadi nasabah di sebuah bank ya, di sebuah bank, ternyata kita mendapatkan potongan-potongan biaya belanja dengan menggunakan kartu debit ya, kartu debit bank tersebut atau kartu kredit bank tersebut ya, kartu debit atau kartu kredit ya. Pokoknya belanja ya dengan kartu tersebut ya. Dan itu didapatkan ya adalah promo dari banknya. Diketahui itu merupakan bentuk kerjasama bank ya dengan merchant atau tempat-tempat belanja, demikian. Maksudnya adalah promosi ya. Dan ini merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada nasabahnya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah manfaat yang diberikan kepada nasabah. Sementara nasabah, para nasabah dari sebuah bank itu adalah orang-orang yang memberikan ya hutang kepada bank. Para nasabah bank, mereka adalah orang yang menitipkan uang kepada pihak bank, lalu pihak bank ini menggunakan uang tersebut
penggunaan uang nasabah ya oleh bank tersebut ini terhitung hutang. Ya. Karena pasti ya kalau ada apa-apa pihak bank itu akan menggantinya. Ya. Titipan yang diberlakukan di sini itu telah berubah menjadi hutang, ya. Demikian, ya. Jadi wadi'ah itu syarat qardan, ya. Idza stu'milat, ya. Yaitu wadi'ah itu, titipan itu menjadi hutang piutang tatkala ya barang titipan itu digunakan jadi hutang dia. Kita ulangi ya, innal wadi'ata syarat qardan idza stu'milat. Ya, sesungguhnya barang titipan itu apabila barang titipan itu akan menjadi hutang piutang tatkala dia dipergunakan. Nah, seperti itu. Dipergunakan oleh orang yang dititipi tentunya ya. Dalam hal ini adalah pihak bank. Nah, pihak bank ini adalah orang yang diberi hutang, diberi piutang, maka yang berhutang adalah pihak bank. Lalu pihak bank memberikan manfaat-manfaat berupa ya harga promo kepada para nasabah-nasabah yang apabila mereka berbelanja ya dengan kartu dari mereka, baik itu kredit maupun debit. Sama saja. Ya, kan itu layanan untuk menyenangkan, ya. Nah, seperti itu. Bentuk manfaat kepada pemberian manfaat kepada para nasabah. Maka berlaku satu kaidah dalam agama kita, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajh min wujuh riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan manfaat apa saja, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin, saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi membantu ya untuk berdirinya, untuk dibangunnya Masjid Al-Muwahhidin yang akan menjadi Islamic Center di wilayah Medan dan sekitarnya. Nilai proyek dari pembangunan Masjid Al-Muwahhidin ini sekitar 41 miliar. Kita masih punya peluang yang besar untuk bisa memiliki sebuah rumah di surga yang minimal pahala ketika kita menginfakkan harta kita itu 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir tatkala tentunya sudah dimanfaatkan ya masjid ini insyaallah taala. Demikian ya. Ayo mari kita bantu donasi ya, atau ajak rekan-rekan saudara-saudara sekalian untuk bisa berdonasi. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat ya layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.